Oke teman-teman, balik di Korek Spartan. Ini saya mau sedikit bahas ya tentang korek translator ini. Translator itu ini seperti ini nih beredar ya. Di dunia itu sepertinya ada kisaran dua warna. Jadi ada silver dan ada kuning. Nah, kalau yang kuning itu juga terdiri dari dua ya. Ada yang kuning dari kuningan murni tanpa coating, ada yang kuning dari kuningan tapi di coating oleh emas, gitu ya. Nah, kalau untuk yang silver itu juga ada dua. Ada yang kuningan di coating oleh chrome, ada juga yang aluminium di coating oleh atau di chrome oleh silver, gitu. Nah, untuk membedakan translator yang lama sama yang baru gimana sih? Nah, itu biasanya ditandakan oleh paku payung ini nih. Jadi tandanya kalau kita perhatikan ya, untuk yang tipe produk lama itu paku payung yang di sini ya, yang dua ini nih, dua, dan yang bagian balik ini pun dua. Nah, ini biasanya jendol bentol ya, udah setengah lingkaran seperti paku payung ini. Jadi bukan di sininya jendol, di sini lubang seperti Jipo, itu tidak ya. Jadi kalau yang produk lama itu selalu kanan kirinya jendol gitu. Atau di sini jendol, di sini body yang ditotok atau dipantek. Jadi kayak pantat paku yang dipotong kemudian diketok. Nah, itu yang model lama. Nah, kalau ada produk-produk yang modelnya di sini paku payung tapi di sini bolong, nah itu model-model produk baru. Ya, sesungguhnya produk ini sudah beredar di 40-50 tahun yang lalu, tahun 40 atau tahun 50-an. Ya. Nah, kalau untuk yang tahun 1930-an dia agak gepeng dan lebar. Nah, itu produk tahun 1930. Nah, untuk translator yang udah model silinder seperti ini, itu produk dimain di tahun 40 sampai 50. Nah, oke. Nah, yang kedua adalah kalau yang produk terbaru itu ya, bodi yang di dalam ini nih bukan solid. Nih, bodi tabung ini nih. Ini jadi kan ada dua nih. Ada casing, ada tabung. Tabung itu isinya gas dan tabung isinya kapas dan bahan bakar minyak. Nah, untuk yang tabung ini, kalau yang tipe baru itu dia pakai plat yang di mold ya, di press gitu kan, dibentuk seperti kapsul gitu. Kalau yang ini model solid. Jadi kalau untuk produk-produk lama itu ya, itu model solid. Kalau model baru itu produknya ini lebih kayak plat ya, yang kapsul tabung bahan bakarnya. Jadi seperti kalau kita punya Inco triplek yang model bisa dibelah gitu, nah itu kan ada tabungnya tuh selongsongnya seperti itu kalau yang baru-baru. Oke, nah terusnya kalau yang sumbu lama itu dia tempat ujungnya si korek ini lubangnya kecil gitu. Jadi kalau kita mau gantikan dengan sumbu Jipo tuh harus kita bor, kita perbesar karena asalnya dulu itu tidak ada sumbu yang bercampur dengan kawat ya. Jadi umumnya dia bahannya seperti sumbu, seperti tali ya, bisa melar gitu, tapi halus dia. Jadi seperti benang tebal aja. Nah, jadi kalau yang rata-rata korek lama itu lubangnya kecil, lubang untuk sumbu koreknya, dan sumbunya biasanya tidak ada kawat. Nah, kalau yang ini saya udah treatment, saya besarkan sedikit, saya masukkan jadi bisa masuk sumbu Jipo. Kalau sumbu Jipo bisa masuk berarti sumbu itu tidak gampang kemakan oleh api karena sudah ada kawatnya. Oke. Nah, terus penandaan berikutnya adalah kalau korek translator yang lama itunya agak ini lebih tinggi. Ya, kalau ini menengah nih, produk ini menengah. Kalau yang produk tahun 40-an ya atau awal 40 ini tinggi nih. Dia sampai di sini posisinya. Ya, jadi si lingkaran grinder well-nya itu bagian bawahnya itu, bagian bawah radius si grinder well itu sejajar dengan topi ini. Topi ini nih. Nah, itu yang produk tahun 40-an. Nah, kesini-sini tahun 50 sampai sekarang, atau sampai yang produk terbaru, ininya pendek, jadi lebih rendah. Jadi ini tidak tua banget, ini masih di kisaran tahun 50-an gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang bagaimana kok desainnya ada anting-anting seperti ini. Jadi korek ini nih sebenarnya dulu diperuntukkan untuk para tentara ya, tentara angkatan darat dan angkatan laut. Jadi ini kayak korek wajib. Hampir semua beberapa negara Eropa tuh memproduksi korek ini, termasuk yang di Holland. Nah, kalau yang Holland itu sudah ada brandnya ya, jadi dinamakan kalau nggak salah
Pokoknya logonya itu ada Cupid, jadi kayak malaikat kecil gitu ya. Jadi ada boneka gambar malaikat. Nah itu buatan Holland. Nah untuk beberapa negara produk ini di tempat lain pun membuat, tapi biasanya tidak ada emblem, tidak ada sedikit cetakan atau dibuat dari mana, karena ini adalah sesungguhnya korek para tentara ya. Jadi ini korek wajib, hampir di beberapa negara Eropa dulu punya produk ini, cuma beda-beda cara pembuatannya aja gitu. Ada yang mungkin ada variasi apa tapi pada dasarnya bentuknya seperti ini. Nah dulu kenapa ada ini, karena ini untuk mempermudah pengisian bahan bakar tanpa membuka atau menuangkan sesuatu ke dalam ini. Jadi kalau saat ini korek ini habis, dulu tuh ini kendorin aja nih, kendorin sedikit ya, kemudian ininya dibuka, ini dibuka seperti ini diikat dengan benang, ini dimasukkan ke tangki bahan bakar mobil selama 2 menit atau 1 menit, kemudian diangkat kembali ya. Ini direndam nih, setelah 2 menit atau 1 menit diangkat kembali, korek ini sudah menjadi penuh oleh bahan bakar. Nah setelah itu korek ini dikencangkan kembali. Nah, kemudian baru bisa dikeringkan, bukan dikeringkan, kita lap ya pakai kain atau apa. Nah setelah kering baru kita bisa gunakan kembali. Oke. Nah sekarang bagaimana nih kita kalau punya korek begini nyalainnya? Kayaknya agak ribet ya. Nah untuk yang nggak tahu cara nyalainnya emang ribet. Justru itu korek ini harus ada latihan tertentu. Jadi pertama kita pegang korek ini seperti ini, kemudian kita tekan ini ke bawah, baru kita gejres ya. Oke, kita pegang, kemudian kita tekan, kemudian kita gejres. Nah jadi nyalainnya seperti itu. Nah setelah udah kita gunakan untuk merokok, kita pegang bodi ini. Nah ini dua kanan kiri jari itu ada pada lubang, yang jempol di bawah kita tarik. Nah ini seperti itu. Kita ulang ya. Kita pegang seperti ini. Bagian ini di arah kita, di arah muka kita yang rollnya. Kemudian kita tekan. Oke, secara otomatis terbuka, baru kita gejres. Nah seperti ini. Kemudian menutupnya adalah pegang body casingnya. 2 tangan di lubang kanan kiri, jempol di bawah, tarik. Oke. Nah inilah uniknya korek translator untuk tentara-tentara zaman dulu. Oke, sekian untuk berbagi informasinya. Ya mohon maaf jika ada informasi yang salah. Kami dari Korek Spartan, terima kasih.